Jadi kamu tidak mengenali diri saya siapa? Saya istri CEO di kantor ini, ngerti kamu? Sejak kapan aku mempunyai istri, yaitu kamu? Seharusnya diri kamu kalau mempunyai otak itu dipakai. Atau jangan-jangan otak kamu kering ya? Minta maaf sekarang juga terhadap Ibu Arun. Bu, saya minta maaf ya, Bu. Terlambat. Yufi, kamu itu apa-apaan sih? Kamu itu sekarang istri aku. Kamu tahu itu kan? Iya, aku tahu kok. Emangnya kenapa? Walaupun kita itu, pernikahan kita hasil perjodohan, kamu itu harus ngikutin apa kata aku. Jangan ngebantah. Aku tuh gak ada niatan ngebantah. Cuman aku tuh pengen kerja sendiri aja. Yufi, kamu kan bisa kerja di kantor aku, jadi sekretaris aku, bisa nerusin perusahaan kamu sendiri. Ngapain harus kerja di tempat lain? Ya aku tuh mau berdiri di kaki aku sendiri. Masa ya kamu gak ngerti sih? Aku tuh gak mau ya nerusin perusahaan orang tua aku. Ya tapi kan, kamu itu mau kerja apa di luar sana? Kamu sudah ada tempat yang enak. Iya. Kenapa harus kerja di luar? Aduh, udahlah. Mau sampai kapan sih kamu debat masalah ini sama aku? Udah dari kemarin loh kita debat masalah ini. Yufi, asalkan kamu tahu, kalau aku membiarkan kamu kerja di luar sana dan kerjaan itu nggak jelas, terus papa dan mama kamu tahu, terus mereka akan nyalahin aku sebagai suami kamu loh. Udahlah, kamu tuh tenang aja. Semisal mama papa tahu, ya aku tinggal bilang dong kalau ini kemauan aku. Nggak ada sedikit pun kamu nyuruh aku buat kerja di luar. Gak semudah itu, Yufi. Kamu mau kerja apapun, kamu tinggal bilang aja sama aku. Aku akan siapkan pekerjaan yang bagus untuk kamu, tempat yang bagus untuk kamu, posisi dan jabatan yang bagus untuk kamu. Udah, ngomongnya? Kalau udah, ya aku tinggal bilang dong sama kamu. Kalau aku tuh nggak butuh semua itu, aku juga punya kan? Aku juga punya kantor, di mana papa aku tuh punya perusahaan, dan kamu nggak perlu tahu. Kamu bisa terusin kan di perusahaan papa kamu aja. Nggak perlu kerjaan di tempat lain yang nggak jelas. Kamu tuh nggak usah larang-larang aku deh. Aku tuh lebih tahu, dan kamu tuh juga nggak perlu tahu alasan aku ngelakuin ini tuh karena apa. Yufi, aduh, semakin aku nungguin kamu ngomong, semakin aku terlambat buat berangkat kerja. aku tidak pernah melarang diri kamu untuk bekerja. Dan aku tidak mau menghambat diri kamu kalau kerjaan kamu itu jelas. Kerjaan kamu ini kerja apa sih? Ini jelas kok, nanti kamu juga tahu sendiri. Iya, kan? kamu kerja apa sekarang? Udah. Yufi, kamu dengerin aku kayak sekali aja. Aduh, udahlah, aku nanti terlambat. Bilang, kamu kerja di mana sekarang? Aduh, kamu tuh nggak perlu tahu. Itu bukan urusan kamu. Udah deh. Aku itu suami kamu. Iya, jadi aku kamu tahu harus kok. kasih tahu di mana tempat kerja kamu, posisi kamu, jabatan kamu apa. Oh, udahlah. Kamu tuh semakin aku nungguin kamu ngomong tuh semakin lama, tahu nggak? Kamu harus kasih tahu di mana Aku tempat nanti juga tahu sendiri kok. Kalau semisal orang tua dia tahu, aku membiarkan dia untuk bekerja di luar sana. Kerjaan nggak jelas, posisi nggak jelas, jabatan juga nggak jelas, kantornya juga nggak jelas. Aku nanti yang kena marah. Walaupun aku menikah dengan dia hanya hasil perjodohan, tidak ada rasa. Tapi aku sebagai suami dia, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan dia, bagaimanapun caranya. Oh, aku kemarin sudah menyuruh dia. Halo Adi. Halo, iya Pak. Tugas yang saya kemarin kasih ke kamu sudah selesai? Sudah selesai Pak. Jadi kamu sudah tahu di mana dia kerja, di mana dia itu ditempatkan posisinya, jabatan dia?
Saya sudah tahu Pak di mana dia tempat bekerja. Tapi untuk posisinya mungkin saya salah Pak. Posisi dia menjadi OB Pak. Mungkin saya yang salah Pak untuk mencari informasi tentang ibu. OB? Benar Pak. Kamu kirim semua informasi dan data yang kamu dapatkan ke HP saya. Baik Pak, baik Pak. Saya tunggu di tempat istri saya. Baik Pak, siap Pak. OB. Ini kerjaan yang dia pertahankan dari tadi. Dia bisa mendapatkan posisi yang lebih enak, jabatan yang lebih enak. Aku sudah tawarkan dia menjadi sekretaris aku di kantor aku jika dia benar-benar ingin bekerja. Tapi dia memilih kerjaan sebagai seorang OB. Emang bener ya, wanita susah untuk ditebak. Aku harus datang ke sana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sini. Kayaknya nggak mungkin kalau wanita ini adalah istri bos CEO perusahaan yang saya kerjakan. Kamu itu siapa? Saya OB baru di sini, Pak. Seorang OB. Betul, Pak. Benar kan? Dugaan aku tidak pernah terpeleset dari yang aku kira. Nama kamu siapa? Nama saya Yufi, Pak. Nama Yufi. Umur? Umur saya 22 tahun. Status? Single, Pak. Single ya? Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Vero Hadi Gunawan, selaku manajer utama di perusahaan ini. Jadi, sebelum kamu kerja di sini, saya harap kamu sudah tahu dan mengerti tentang aturan perusahaan yang saya tata setiap bulan. Baik, Pak. Mengerti kan? Mengerti, Pak. Bagus. Nama Yufi. Dari mana? Dari Kamboja, Pak. Dari Kamboja ya? Iya. Iya. Kamu mengerti kan? Siap mengerti, Pak. Ini pasti akal-akalan Pak CEO saja untuk menguji saya dan istrinya datang ke perusahaan ini. Memang Pak CEO itu berpikir nanti supaya aku memarahin dia. Ya gak mungkin lah Pak. Karena saya sudah mengetahui semua. Karena di perusahaan ini tidak ada jadwal kecuali istri Pak CEO datang ke perusahaan kita. Pak CEO. Trik murahan seperti ini malah dipakai terhadap saya Pak Bos. Ya gak mempan lah Pak Bos. Oh ya. Nama Ibu Yufi, nama panjang boleh saya tahu? Nama saya panjang, Pak. Mau saya sebutkan? Sebutin saja. Nama saya Yufia Asyasyara Diana Aulia, Pak. Waduh, nama sekomplek kamu pakai? Iya, begitulah, Pak. Ya gak apa-apa lah. Itu nama kamu mempunyai makna yang sangat berarti. Gak ada orang tua memberi nama sembarangan. Pasti mempunyai makna yang sangat berarti. Betul, nama Pak. kamu sudah cantik, apalagi orangnya. Wah. Permisi, lobby di mana ya? Oh. Ini wanita siapa lagi nih? Rencana apa Pak CEO yang berikan terhadap saya? Permisi, Iya Bu. lobby di mana ya? Iya Bu. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Harus ya, saya sebut nama. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi,
Prinsip saya, sebelum ngomong sama seseorang tersebut, saya harus mengenali namanya tersebut. Nama saya Arum Damayanti. Oh, Arum Damayanti. Pasti ini nih, istri bos CEO ini. Kalau yang ini agak ragu. Dia kan bilang mau melamar jadi OB. Mau bekerja jadi OB baru di sini. Sini kamu. Nama kamu Yufi kan? Iya betul Pak. Kamu mau bekerja sebagai OB baru di sini? Betul Pak. Oh, jadi kamu yang benar-benar jadi OB di sini. Oh, mohon maaf ya Ibu. Ibu adalah istri bos CEO ya? Oh, Ibu silakan masuk ke dalam dulu Bu. Di sana sudah disediakan tempat untuk Ibu. Istri CEO. Padahal aku datang ke sini ingin melamar kerja. Wah, kesempatan yang bagus nih buat aku. Maafin saya ya Bu. Saya sudah hampir tidak mengenali Ibu. Ya, tadinya sih aku tidak mau mengeksposnya ya. Tapi udah ketahuan juga. Ya benar, saya adalah istri dari CEO. Ya, monggo silakan. Dan masuk. kamu? Ini OB baru di sini Bu. Jadi masih saya dipertanyakan Bu. Takutnya membuat kesalahan yang tidak-tidak. Saya kenal Pak sama orang ini. Kenal Bu? Iya. Yuf, jadi kamu bekerja di sini ya? Wah, gak nyangka banget ya. Ternyata kita bisa ketemu lagi. Tapi sayang, kamu selalu ada di bawah aku. Memang sudah takdir Bu. Udah garis tangannya. Kalau dia memang orang ditakdirkan orang lemah, orang miskin, ya pasti seperti itu. Tidak ada peningkatan. Meskipun dia bekerja keras, kalau udah cap tangan garisnya miskin, ya tetap miskin Ibu. Aku tuh benar-benar gak nyangka ya Yuf sama kamu. Ternyata kamu kerja di sini sebagai apa? Jadi OB Bu. Sebagai OB. Emang gak ada kerjaan yang lebih pantas buat diri kamu? Ya mungkin memang sudah takdirnya Bu. Dan pekerjaan yang dia pantaskan yang menjadi OB Bu. Karena mungkin ijazahnya terakhir mungkin ijazah SMP atau SMA. Jadi seperti itu Bu. Benar sekali Pak. Kalau orang udah miskin, ya tetap aja jadi orang miskin. Gak bisa jadi orang kaya seperti aku. Iya Bu. Jadi kalau saya pikir-pikir Bu, mulai awal dia ketemu dengan saya Bu, omongannya seakan-akan dia mau merayu seorang manajer seperti saya. Bener kan? Aku tahu muka-muka wanita yang sok polos dari hidup kamu. Kamu seakan-akan pengen merayu saya supaya saya itu bisa memberikan uang, bisa kasihan terhadap diri kamu kan? Soalnya kamu OB baru dan wanita masih muda. Tapi sayang, dari umur kamu yang masih muda seperti ini, kamu tidak bisa mengelabui saya ataupun mau menipu saya. Saya seorang manajer yang pastinya mempunyai banyak pengalaman. Pak, mohon maaf ya Pak, bukannya dari awal saya memang sudah bilang ya kalau saya memang OB baru di perusahaan ini. Memang benar. Mulai tadi kamu bilang kamu OB baru di sini. Tapi saya hanya curiga. Takutnya ini adalah rencana akal-akalan CEO perusahaan ini. Nyatanya enggak. Setelah aku pikir-pikir, kamu seorang OB. Jadi kamu ngapain tetap di sini? Silahkan kerja. Baik Pak. Head. Mau kemana kamu? Ya saya mau melanjutkan pekerjaan saya Pak. Kalau kamu mau bekerja, tidak sepantasnya kamu masuk pintu utama dari orang-orang penting seperti kita-kita ini. Yuf, aku tuh benar-benar gak nyangka ya sama kamu. Ternyata kamu mengandalkan wajah kecantikan kamu itu untuk merayu atasan yang ada di sini. Gak mempan, Yufi, tidak mempan kamu merayu saya. Ya udah, silahkan. Lebih baik kamu lewat pintu samping. Ya udah deh. Orang rendahan seperti kamu, OB, tidak sepantasnya kamu masuk pintu utama. Jadi seperti itu, Bu. Memang pintu utama perusahaan ini memang dirancang khusus untuk ibu serta orang-orang penting yang mau bertamu di perusahaan kita, Bu. Ya sudah, saya mau masuk. Ya, monggo, Bu. Semoga betah di dalam ruangan ibu ya. Memang
suatu rencana seorang atasan tidak diduga-duga, datangnya maupun pulangnya. Ya udah, aku harus dampingi ibu supaya bisa mendapatkan bonus. Akhirnya Pak Ferry datang juga. Semoga aja aku memberikan identitas yang benar dan tepat. Kalau tidak, aku bisa dimarahin nih. Oh iya. Kamu benar, dia bekerja di sini? Benar, Pak. Benar sekali. Ya sudah, kita masuk. Baik, Pak. Baik, Pak. Adi? Iya, Pak. Kamu tidak bilang kedatangan saya ke sini, kan? Masih belum bilang, Pak. Saya dari tadi nunggu di depan, Pak. Ya sudah, kalau kayak gitu kita masuk aja. Baik, Pak. Gak usah bilang-bilang sama kantor di sini dan karyawan-karyawan yang lain. Baik, Pak. Sepertinya Ibu sedang bekerja, Pak. Padahal aku sudah memberikan dia tawaran posisi yang enak, jabatan yang enak. Tapi dia kenapa seorang OB di kantor cabang aku ini? Kan itu nggak pantas. Kalau semisal papa dan mama mertua tahu dia itu jadi seorang OB di kantor cabang aku nanti harus bilang apa, Di? Iya, Pak. Semua itu masih belum pasti, Pak. Itu kerja sebagai OB atau sebagai karyawan, saya masih belum tahu, Pak. Tapi yang saya dapatkan infonya seperti itu, Pak. Jadi OB. Jadi OB. Semoga aja papa dan mama mertua nggak tahu kalau Yufi senekat ini. Iya, Pak. Semoga aja, Pak. Yaudah, yuk. Baik, Pak. Silakan. Permisi, Bu. Dikarenakan pekerjaan saya sudah selesai semua, saya izin pamit pulang dulu ya, Bu. Pulang? Iya. Itu kan hanya menurut diri kamu yang kata kamu pekerjaan kamu udah selesai. Tapi masih ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan sekarang juga. Tapi maaf sebelumnya, Bu. Bukannya ini udah jam pulang kerja ya? Jam pulang menurut kamu? Dasar wanita kampung. Masih ada 3 hal pekerjaan yang harus kamu selesaikan sekarang juga. 3 hal? 3 pekerjaan. Bu, bukannya pekerjaan saya sudah selesai ya, Bu? Oh, jadi kamu mau membantah omongan atasan kamu sendiri? Enggak, Bu. Bukan kayak gitu, Bu. Soalnya... Permisi, ada apa ini ya, Bu? Kok ada keributan di ruang Ibu? Kamu tanya aja sama OB kamu. Masih seorang OB yang ini lagi? Udah aku bilang, kamu itu harus patuhi aturan kantor di sini serta atasan diri kamu. Seharusnya diri kamu kalau mempunyai otak itu dipakai. Atau jangan-jangan otak kamu kering ya? Minta maaf sekarang juga terhadap Ibu Arun. Bu, Cepat! Iya, Pak. Bu, saya minta maaf ya, Bu, atas kesalahan saya. Yang benar minta maaf, nunduk. Bu, saya minta maaf ya, Bu. Terlambat. Sekarang juga saya menyuruh kamu untuk membeli makanan seafood di Lestari. Apa Ibu lupa ya? Kalau sekarang tuh udah ada aplikasi, Bu. Aturan seorang atasan kamu harus patuhi. Jangan ngomel-ngomel terus, jangan melanggar aturan atasan. Jadi kamu mau membantah lagi perkataan saya? Bukan seperti itu, Bu. Boleh saya pinjam HP-nya?
Wah, kurang ajar banget. Gak usah, Bu. Biar dia jalan sendiri, Bu. Ada apa ini kok ribut-ribut? Kenapa Ibu Arum nggak berdiri? Ada apa dia? Bu? Ya, Ya, Pak. Iya. Bu? iya. Ibu kenapa nggak berdiri? Ada apa Adi, Bu? Siapa dia di sini? Dan apa jabatan dia di sini? Sedangkan kamu siapa di sini? Itu kursi saya. Jadi kamu tidak mengenali diri saya siapa? Saya istri CEO di kantor ini, ngerti kamu? Sejak kapan aku mempunyai istri, yaitu kamu? Loh, Maksudnya? kamu siapa? Menyamar jadi istri saya? Kamu CEO di sini? Iya, benar sekali. Ini adalah kantor cabang kecil saya di sini. Siapa kamu? Mengaku-ngaku jadi sebagai istri saya di sini. Sebenarnya saya mau ngelamar kerja, Pak, di kantor ini. Sebenarnya istrinya Bapak yang mana ya? Istri saya? Iya, Pak. Ini dia istri saya. Dan kamu sudah mengaku-ngaku sebagai istri saya di sini. Itu namanya penipuan. Kamu bisa ditindak untuk masalah itu. Jangan, Pak, jangan, Pak. Kamu dari tadi saya dengar kamu sudah mempersulit istri saya di sini. Bukan hanya mempersulit, Pak, tetapi Pak ya, saya kasih tahu saya sebagai seorang manajer di sini, Pak. Saya hanya pengen keadilan seadil-adilnya, Pak. Bukannya cuma dibentak-bentak, Pak. Ibu Yufi ini dibilang bodoh, otaknya kering, Pak. Bukannya kamu juga sama aja ya? Semua sama aja ya. Adi, Iya Pak. kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan kepada dua orang ini? Saya tahu Pak, dan saya mengerti Pak. Kalian berdua ikut saya. Arum, kamu itu mau mempersulit aku dengan berpura-pura jadi istri CEO. Tapi ternyata siapa istri CEO di perusahaan ini? Aku kan. Kamu mau menyaingi aku. Kita itu nggak akan pernah setara dalam hal apapun. Bener itu. Adi, Iya Pak. usir dua orang ini. Baik Pak. Ayo, kalian berdua ikuti saya sekarang juga. Loh, Pak, saya di sini manajer, Pak. Saya ini atasan kamu. Permisi, Pak. Bu. Ngapain kamu deket-deket sama istri saya? Pergi kamu sekarang juga. Saya Pergi. Vero, Lihat, kerjaan kamu nggak jelas kayak gini, mempersulit diri kamu sendiri. Duduk. Aku sudah menawarkan kamu jadi sekretaris aku di kantor aku, dan aku sudah menyiapkan posisi yang pantas untuk kamu. Kalau kayak gini kejadiannya, aku harus bilang apa sama papa dan mama kamu? Iya sayang, aku minta maaf ya. Aku udah nggak ikutin ucapan kamu. Sekali lagi aku minta maaf ya sayang. Sakit? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kenapa? Sejak kapan kamu panggil aku sayang? Biasanya aku, kamu, lo, gue. Sejak aku ngelakuin kesalahan. Ya udah, nggak usah nakal lagi ya. Sekarang kamu ikut aku. Kemana? Makan. Pasti belum makan kan? Iya, aku lapar banget. Ya udah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama.